Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Islam sebagai agama yang sempurna Allah ajarkan kepada hambanya, Allah ajarkan kepada mukminin. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya segala sifat dan akhlak-akhlak mulia dalam segala aspek kehidupan mereka. Salah satu dari aspek dalam kehidupan manusia tentunya seperti disebutkan makhluk sosial, pasti berhubungan dan berinteraksi dengan yang lainnya, bertetangga antara satu dan yang lainnya. Dan tetangga di dalam Islam memiliki hukuk, memiliki hak yang sangat besar, begitu sangat dipentingkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallam sebutkan, ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Dan teruslah Jibril mengingatkan kepadaku, menyampaikan wasiat kepadaku untuk aku baik-baik kepada tetanggaku. Terus menerus Jibril mengingatkan, wasiat demi wasiat tiada henti dari Jibril alaihi salam, Rasul wahyu. Tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Karena seringnya Jibril ingatkan itu, sehingga aku, kata Rasulullah, mengira mungkin tetangga ini akan dijadikan salah satu dari ahli waris. Layaknya ahli waris akan diingatkan, diwasiatkan agar tidak terlupakan, agar tidak terkurangi hak-haknya. Layaknya ahli waris agar tidak terzalimi, perlu diingatkan kepada yang mau mati, anakmu fulan, putrimu fulan, orang tuamu, agar mereka mendapat haknya masing-masing. Demikian seringnya Jibril mengingatkan Rasul dan menyampaikan wasiat untuk Rasul berbuat baik, memperhatikan tetangganya, hingga Rasul pun mengira tetangga itu akan dijadikan salah satu dari ahli waris. Dan ini difahami benar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga mereka sangat mementingkan tetangga mereka. Karena yang Jibril sampaikan secara umum, yusini bil jar, teruslah Jibril mewasiatkan kepadaku untuk aku baik dan perhatian kepada tetangga. Tidak disebutkan itu tetangga yang muslim bahkan. Oleh karenanya Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma di dalam Adabul Mufrad Bukhari mempraktekkan apa yang beliau amalkan, yang beliau dengar dari Rasulnya saat beliau menyembelih kambingnya. Beliau marah ketika mendapati tetangganya, seorang Yahudi bahkan, belum diberi atau dikasih bagian dari daging kambing tersebut. Maka beliau sampaikan kepada pembantunya, belum engkau beri tetangga kita fulan yang Yahudi itu, belum engkau beri daging tetangga kita fulan yang Yahudi itu. Beliau sempat seperti disalahkan oleh beberapa orang, fulan tetanggamu itu Yahudi. Ma'ruf permusuhan Yahudi kepada Islam dan muslimin. Bagaimana engkau membagikan dagingmu untuk dia?
Maka kata Abdullah bin Amr, seorang sahabat yang mulia, yang aku tahu Rasulullah sampaikan hadis ini, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Teruslah Jibril mewasiatkan kepadaku untuk aku perhatian dan berbuat baik kepada tetanggaku, sampai-sampai aku mengira beliau akan menjadikan tetangga itu sebagai salah satu dari ahli waris. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Islam memperhatikan hak-hak tetangga, karena manusia hidup tentu tidak mungkin sendirian. Ada tetangga kanan kiri depan belakangnya yang harus dia perhatikan. Di dalam Adabul Mufrad Bukhari pula dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairul ashab indallah khairuhum li sahibih. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik kepada temannya, yang paling bermanfaat untuk temannya. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Begitu pula Rasulullah sebutkan, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya, yang paling bermanfaat kepada tetangganya, yang paling disenangi oleh tetangganya, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mendolimi tetangganya. Semakin dia baik, semakin dia disenangi oleh tetangganya, pertanda dia adalah orang yang semakin baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya menjadikan hak-hak tetangga ini sebagai salah satu dari tanda keimanan seseorang kepada Allah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik, yang menyenangkan tetangganya, yang membuat tetangganya nyaman di sisinya, nyaman hidup berdampingan dengannya. Falyuhsin, segala perbuatan ihsan hendaklah dia lakukan untuk tetangganya. Ihsan bisa dalam bentuk tutur kata, berbicaralah yang baik, ihsan kepada tetanggamu agar dia senang hidup bertetangga denganmu. Ihsan dalam amal perbuatan, tindak tandukmu, perbuatanmu sehari-hari. Ihsanlah agar tetanggamu nyaman dan senang di dekatmu. Ihsan dalam sikap, dalam segala sesuatu. Rasulullah SAW jadikan itu salah satu dari bentuk keimanan seseorang kepada Allah. Artinya, yang difahami dari hadis ini, jika dirimu tidak disenangi oleh tetanggamu karena cukup mengganggu mereka, entah itu ucapanmu, entah itu perbuatanmu, entah itu sikap dan tindak tandukmu, pertanyakan imanmu. Imanmu sedang turun, imanmu banyak berkurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seorang mukmin yang berusaha selalu menjaga kesempurnaan imannya tidak akan ingin mengganggu dan menyakiti tetangganya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi qatafa, wa ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibadah seseorang tidak akan menjadi baik, hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, muamalah dia dengan Rabbul Alamin tidaklah cukup baginya kalau dia tidak baik hubungannya dengan tetangganya. Jika tetangganya masih saja terusik dan terganggu olehnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepada beliau tentang fulanah, seorang wanita yang dipuji ibadahnya luar biasa. Bukan hanya 5 waktu dia sholat, malam pun dia rajin tahajud, qiyamul lail. Tidak hanya itu, siang pun dia puasa siam, puasa sunnah. Tetapi selain dia sholat, selain dia puasa, dia pun banyak bersedekah, membantu dan memberi orang-orang yang tidak mampu. Cuman kekurangan wanita ini, tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dengan mulutnya dia menyakiti dan mengusik tetangganya, entah itu dengan ghibah, entah itu dengan namimah, entah itu dengan memfitnah, entah itu dusta, entah itu yang jelas tetangganya terganggu dengan gangguan lisannya. Bukan orang awam, dia ahli ibadah, bukan orang sembarangan. Tahajud malam hari, sholat, puasa di siangnya, bersedekah banyak. Mendengar itu Rasulullah katakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita ini. Qala hiya min ahlin nar, bahkan dia termasuk penduduk neraka. Kemana ibadahmu, wahai wanita, dan yang serupa dengannya? Kemana sholatmu? Di mana tahajudmu? Di mana puasamu? Di mana sedekahmu? Dan mungkin amalan-amalan ibadah yang lainnya yang masih banyak. Semua itu sia-sia, hancur ketika dia mengganggu tetangganya. Tetangganya tidak merasa tenang, tidak nyaman karena gangguan lisannya. Maka perkaranya lebih besar dari sekedar urusan dunia. Perkaranya jauh lebih besar dari sekedar tuntutan rukun tetangga dan rukun warga. Jauh lebih besar dari itu, jauh lebih besar dari budaya ini dan budaya itu. Perkaranya menyangkut iman kita, perkaranya menyangkut akhirat kita. Ibadah pun menjadi tiada berarti bagi orangnya saat tetangganya terganggu olehnya. Di dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dari hadits Abu Hurairah juga menyatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah beriman seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari segala gangguannya, dari segala kejahatannya, entah itu dengan lisannya, entah itu dengan perbuatan atau sikapnya. Tetangganya tidak merasa aman, maka pertanda iman dia berkurang dan turun banyak. La yu'min, tidaklah beriman. Bahkan dalam riwayat Rasul ulang sampai 3 kali, wallahi la yu'min,
wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa mereka ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruh bawa'iqah, yang tetangganya tidak merasa aman dari segala kejahatan dan gangguannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tetangga yang mengganggu dan tidak merasa nyaman di sisinya. Di dalam hadis Bukhari pula dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu doa yang sering diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqamah fa inna jaral badiyah yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tetangga yang jelek. Di tempat permukiman, artinya di situ kamu mukim, di tempat itu tempat tinggalmu, di situ kamu berdomisili untuk selamanya mungkin, di situ kamu hidup dengan anak istrimu, darul muqamah. Karena darul badiyah yatahawwal, kalau itu seandainya tempat tinggal di Badui, itu akan berpindah-pindah gampang, layaknya suku-suku nomaden tinggal di pedalaman-pedalaman gurun pasir sana. Paling dia tinggal di sini 3 hari, 4 hari, selesai onta-onta atau kambingnya kenyang makan rumput, dia akan pindah. Tenda-tenda akan dibongkar dan pindah ke tempat yang lainnya. Begitu seterusnya. Kalaupun saat tinggal di sini tetangganya mengganggu, tetangganya tidak membuat nyaman, ya paling 3 hari, 4 hari, tidak seberapa berat. Tapi darul muqamah, tempat yang dia domisili, menetap di situ untuk selamanya, sementara tetangganya mengganggu dan menyakiti dia, tidak membuat nyaman hidupnya, betapa tersiksanya. Oleh karenanya Rasul berlindung diri kepada Allah. Tentu sesuatu yang Rasulullah berlindung diri darinya jelas menunjukkan itu kejahatan, itu kejelekan yang tidak patut bagi seorang muslim untuk melakukannya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hukukul jiran azimah. Dengan ini hak-hak tetangga itu besar dan agung, sangat dihormati, sangat diangkat di dalam Islam yang mulia ini. Segala sesuatu kita diperintah untuk ihsan, kita untuk berbuat baik. Bahkan dalam riwayat, kalaupun hanya sebatas kuah yang kamu bisa berikan kepada tetanggamu, intinya kamu peduli. Fal yukfir maraqaha wal yata'ahad jiranaha. Kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Kalaupun dagingmu sedikit, bukan alasan bagimu. Gak cukup, daging cuma sedikit, malu untuk memberi. Tidak ada kata malu. Perbanyak kuahnya, paling tidak tetanggamu mendapat kuah dari yang kamu masak. Tidak hanya mencium aroma masakan yang kamu buat, nikmat di rumahmu, sementara tetanggamu tidak mencicipi apa-apa. Paling tidaknya kuahnya kamu bagikan kepada mereka. Bukan materi yang dinilai, tapi kepedulian kamu, ihsan, berbuat baik kepada tetanggamu. Apapun itu, selama tidak merusak, tidak mengganggu dirimu, tempatmu, maka Rasulullah SAW mempersilahkan kepada tetangganya. Di dalam hadis Rasulullah katakan, la yamna ahadukum jarahu an yansiba qasabahu bijidari. Jangan seseorang dari kalian melarang tetangganya untuk sekedar meletakkan kayunya di rumahnya
atau di tembok rumahnya atau yang semisal itu, mungkin pagarnya, selama tidak merusak. Apa alasanmu untuk melarang? Apa alasanmu untuk mencegah tetanggamu, padahal itu kebaikan yang bisa kamu lakukan? Dia mungkin punya sesuatu, tidak ada tempat di rumahnya, titip, bahkan cuma sekedar meletakkan semisal kayu atau yang semisalnya, nempel di tembokmu, toh tidak merusak rumahmu. Rasul katakan jangan dilarang, selama itu tidak mengganggu kamu, selama itu tidak merusak hak milik kamu. Saling membantu, saling berbuat baik, itu akhlak Islam yang Rasul ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menyempurnakan iman kita dan semakin baik kepada tetangga, menjaga hak-hak mereka dan tidak mendolimi atau menyakiti mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.